Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama dengan NIM 2210120075. Saya mahasiswa dari kampus YIN Sultan Amai Gorontalo dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Lian G. Otaya MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Untuk itu, langsung saja ke videonya. Nah, baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang asesmen dalam kurikulum Merdeka. Sebelum kita masuk kepada asesmen dalam kurikulum Merdeka, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang pertama, yaitu konsep asesmen dalam kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka, penilaian menggunakan istilah asesmen yang diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua, prinsip-prinsip asesmen pembelajaran. Untuk memastikan proses asesmen berjalan dengan baik sehingga dapat berfungsi untuk perbaikan proses pembelajaran, ada beberapa prinsip asesmen yang harus diperhatikan, yaitu pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut. Yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidik, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya, jenis-jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka. Secara umum, asesmen dalam kurikulum Merdeka belajar terdiri dari 3 jenis, yaitu asesmen diagnostik, asesmen informatif, dan asesmen sumatif. Yang pertama, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Yang kedua, asesmen formatif. Penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Yang ketiga, asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Yang selanjutnya, merencanakan asesmen pembelajaran. Tahapan yang dapat dilakukan dalam merencanakan asesmen adalah merumuskan tujuan asesmen yang berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan dirumuskan, pendidik memilih atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih atau mengembangkan instrumen antara lain karakteristik peserta didik, kesesuaian asesmen dengan rencana atau tujuan pembelajaran,
dan tujuan asesmen, kemudahan penggunaan instrumen untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik dan pendidik. Selanjutnya, bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum merdeka. Bentuk asesmen dalam kurikulum merdeka, baik untuk asesmen formatif maupun sumatif, terbagi kepada dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Bentuk asesmen tertulis adalah yang pertama jurnal. Jurnal yang bertujuan untuk melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan, memberikan kebebasan berpikir dan menjadi alat untuk merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Yang kedua, esai. Esai yang bertujuan untuk mengasah keterampilan peserta didik dalam menulis akademis seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen, dan menggunakan referensi yang tepat. Esai juga bertujuan untuk mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid. Yang ketiga, poster. Poster yang bertujuan untuk mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Yang keempat, tes tertulis yang terdiri dari soal multiple choice, kuis, dan lainnya. Sedangkan bentuk asesmen tidak tertulis diantaranya adalah yang pertama, diskusi kelas. Diskusi kelas yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi di depan publik dan mengemukakan pendapat serta melatih peserta didik untuk belajar berdemokrasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengannya. Juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan simpatik. Yang kedua, drama. Drama yang bertujuan mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi murid. Mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikiran kritis murid. Yang ketiga, produk. Produk dalam bentuk membuat model miniatur 3 dimensi, diorama, yaitu produk digital, produk seni, dan lain-lain. Pembuatan produk ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Yang keempat, presentasi. Presentasi yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan mendorong peserta didik untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Yang kelima, tes lisan dalam bentuk kuis tanya jawab secara lisan dengan tujuan untuk mengonfirmasi pemahaman murid dan menerapkan umpan balik. Selanjutnya, penyusunan instrumen penilaian. Dari beberapa bentuk asesmen di atas, berikut ini adalah proses penyusunan instrumennya. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis dapat dirumuskan dalam bentuk tes objektif maupun tes subjektif atau esai. Untuk soal bentuk tes objektif, pilihan ganda adalah salah satu bentuk tes objektif yang sering digunakan dalam asesmen yang bersifat nasional karena penilaiannya dijamin objektif. Sedangkan untuk tes subjektif, tes tertulis dapat dirumuskan dalam bentuk esai bebas, esai terbatas, atau esai terstruktur. Yang kedua, penilaian sikap atau afektif. Sikap adalah perasaan suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek. Sikap merupakan ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Ada beberapa teknik penilaian keterampilan, yaitu praktik, produk, proyek, dan portofolio. Untuk menggunakan teknik tersebut, dibutuhkan rubrik penilaian yang akan mempermudah dan bisa menjaga objektivitas penilaian. Yang selanjutnya, refleksi dan tindak lanjut pembelajaran dan asesmen. Asesmen tanpa umpan balik hanyalah data administratif yang kurang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen. Hasil asesmen peserta didik pada periode waktu tertentu dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi pendidik untuk melakukan refleksi dan evaluasi. Asesmen terhadap perencanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara sebagai mana dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2022 sebagai berikut. Yang pertama, refleksi diri terhadap perencanaan dan proses pembelajaran. Yang kedua, refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, dan peserta didik.
Selanjutnya, refleksi diri pendidik. Perlu melakukan refleksi diri terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan. Pendidik yang bersangkutan perlu melakukan refleksi paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Yang kedua, refleksi sesama pendidik. Penilaian oleh sesama pendidik merupakan asesmen oleh sesama pendidik atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan. Yang ketiga, refleksi oleh peserta didik. Penilaian oleh peserta didik bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, membangun kemandirian dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membangun budaya transparansi, objektivitas, saling menghargai, dan mengapresiasi keragaman pendapat dalam menilai proses pembelajaran. Yang ketiga, membangun suasana pembelajaran yang partisipatif dan untuk memberikan umpan balik kepada pendidik dan peserta didik. Yang keempat, melatih peserta didik untuk mampu berpikir kritis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.